sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, Reza boleh disiapkan? Baik Bu, bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek kehadiran dulu ya. Baik Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Ayo semua Bu. Oke, baik. Oke. Nah, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana keadaannya? Ibu alhamdulillah baik juga. Terima kasih Oli sudah bertanya. Nah, wah hari ini kelasnya bersih sekali ya. Iya, Bu. Oke, nggak apa. Tapi hari ini Bu apresiasi kelasnya bersih sekali ya. Good job. Nah, pada hari ini kita mau bahas materi baru nih. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu mau tanya dulu sih ke kalian. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Kita belajar tentang apa ya? Yang delta F apa nih? Oke, delta F itu apa ya materinya? Perubahan entalpi. Jadi kalian masih ingat ya? Jadi sebenarnya perubahan entalpi itu ada berapa macam ya? Tiga. Tiga apa aja ya? Yang delta F. Oke. Delta H. Delta H. Delta D. Delta H. Delta B. Oke, delta H, B, C, D. Nah bener ya. Ini tuh perubahan entalpi itu ada tiga. Ada delta H F, ada delta H D, dan juga delta H C. Nah, kalau di delta itu materi apa ya? Delta D. Termokimia benar. Jadi kalian masih ingat nggak sih kalau grafik dari reaksi eksoterm dan endoterm itu bagaimana ya? Kalau seperti ini. Kalau yang mana reaksi eksoterm dan yang mana endoterm? Oke, yakin? Oke, jawabannya benar sekali. Yang sebelah ini adalah reaksi eksoterm karena reaktannya lebih besar daripada entalpi produk. Nah, sebelah kanan merupakan reaksi endoterm. Oke, berarti kalian masih ingat ya? Ingatan kalian berarti masih melekat. Wah, bagus sekali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang energi ikatan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk, ini ada kontrak belajar yang harus kalian taati. Nah, gimana? Kontrak belajar yang pertama aturannya kalian datang tepat waktu ya. Dispensasinya keterlambatan 15 menit. Lalu berpakaian rapi dan sopan. Nah, di sini kalian sudah rapi, sopan, terus bersikap sopan dan saling menghargai selama pembelajaran. Jangan ada yang kelahi ya, walaupun memiliki perbedaan pendapat ini harus saling menghargai. Kalian diperkenankan menggunakan ponsel ketika ada instruksi dari ibu, dan kalian mengerjakan semua tugas yang ibu berikan. Baik Bu. Oke, dapat ditaati ya. Dapat Bu. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menganalisis hubungan antara energi ikatan dengan perubahan entalpi dan pemanfaatannya dalam
kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya adalah kalian menganalisis hubungan energi ikatan dengan perubahan entalpi pada reaksi kimia. Dan yang kedua adalah menemukan bentuk pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan dari berbagai sumber energi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari energi ikatan yang terdapat pada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelum itu, nah dapat dilihat ya gambar ini. Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya antara kaitan gambar ini dengan gambar sebelahnya? Oke, tadi karena Nafla duluan coba kan Pak? Kalau yang dari saya lihat Bu, itu kan orang lagi lari, jadi dia tuh membutuhkan energi, membutuhkan asupan. Jadi dari makanan itu dia akan menghasilkan energi sehingga dia bisa lari dengan cepat. Oke, terima kasih Nafla untuk pendapatnya. Ada yang lain? Sama? Sama. Oke, benar sekali ya pendapatnya Nafla. Jadi untuk kita melakukan aktivitas nih dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah berlari. Kita perlu asupan, dan dalam hal ini asupannya adalah makanan, sehingga kita memiliki energi untuk melakukan aktivitas. Nah, sama halnya dengan reaksi dalam kimia. Di reaksi dalam kimia itu terjadi ini sangat erat kaitannya dengan transfer kalor. Nah, dalam hal ini tentunya dalam reaksi kimia membutuhkan energi dalam reaksi tersebut untuk menentukan apakah energi itu dilepas ataupun diserap seperti itu. Oke? Baik Bu. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan bahas tentang energi ikatan. Kemarin ada bahas tentang perubahan entalpi nih, dan salah satu contoh dari perhitungan perubahan entalpi itu adalah energi ikatan. Energi ikatan itu apa sih? Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dalam satu mol pada keadaan standar menjadi atom-atom penyusun. Nah, di dalam energi ikatan ini kita bisa menentukan energinya itu diputus ataupun dikaitkan satu sama lain seperti itu. Nah, di sini ternyata energi ikatan dibedakan menjadi 3. Apa saja sih? Ayo kita bahas. Yang pertama ada yang namanya energi atomisasi. Energi atomisasi ini adalah energi yang untuk memutus semua ikatan dalam satu mol menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas. Nah, apa Bu contohnya dari energi atomisasi ini? Energi atomisasi contohnya itu dalam proses pembakaran minyak gas alam yang biasanya tuh metana atau CH4. Nah, di sini di energi atomisasi ini CH4 ini dia diputus menjadi atom C dan atom H, di mana sesuai pengertiannya menjadi atom-atom bebas, berarti dia menjadi atom C dan atom H sebelum berikatan dengan atom oksigen seperti itu. Oke? Baik Bu. Baik, kita lanjut ke energi yang kedua, namanya energi disosiasi ikatan. Nah, apa itu? Untuk energi disosiasi ikatan ini adalah energi gunanya untuk memutus salah satu ikatan dalam suatu molekul atau senyawa dalam keadaan gas. Nah, contohnya dalam hal ini adalah CH4. Nah, gimana? Dia ini merupakan energi penguraian untuk molekul-molekul dalam suatu molekulnya. Yang mana ini CH4, berarti kita butuh satu atau hidrogennya untuk diurai menjadi hasilnya CH3 dan juga atom hidrogen seperti itu. Paham ya? Paham Bu. Oke. Jelas kan? Sudah Bu. Oke. Kita lanjut ke. Nah, ini ada reaksi ikatan, energi ikatan rata-rata. Nah, energi ikatan rata-rata ini adalah energi untuk memutus semua ikatan atom yang ada pada suatu senyawa. Nah, perubahan entalpi atau daya tahan ini ditentukan dari
energi ikatan rata-rata setiap zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, untuk reaksi energi ikatan rata-rata ini ternyata memiliki rumus loh. Bu, catat dulu ya rumusnya. Lalu apa sih rumusnya? Rumusnya adalah delta H sama dengan jumlah energi dari reaktan jumlah energi dari produk. Benar. Ya, ini merupakan rumus dari energi ikatan rata-rata. Nah, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari dari energi ikatan rata-rata itu? Nah, contohnya adalah penggunaan bahan bakar hidrokarbon seperti bensin dalam mesin dari mobil. Nah, di sini ya hidrokarbon itu ada atom apa sih? Ada Oke, karbon dan hidrogen ya, benar. Berarti di dalam energi ini dia memutus ikatan C dengan H yang rangkap itu, sehingga di dalam reaksinya ini membentuk energi untuk bisa menggerakkan mesin mobil seperti itu. Jadi tiga kaitan energi ikatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat dekat. Oke, ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke. Udah dicatat? Sudah. Oke, mantap. Sekarang kita masuk pada contoh pemanfaatan sumber energi atau aplikasi. Oke ya. Nah, pemanfaatan sumber energi atau aplikasi di termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu ini hewan apa ya? Ada tulisannya ya. Iya. Nah, ada yang pernah ketemu sama hewan ini enggak? Tidak. Nah, di sini ini gambar ini namanya kumbang pengebom atau Branchinus. Nah, Ini ngebom apa, Bu? ngebom apa? Bagus pertanyaan. Dia, oke, bagus pertanyaannya. Dia ketika merasa terancam, dia akan menyemprotkan suatu cairan kimia ke musuhnya. yang di bawah dia. Iya, dia memiliki kelenjar di perutnya, memiliki dua kelenjar yang dimana satunya menghasilkan larutan hidroquinon dan juga hidrogen peroksida. Nah, ketika disemprotkan, cairannya ini panas sehingga musuhnya itu pasti akan kabur kan, lari karena panas. Nah, kalau dia menyemprotkan panas, tentu dia akan terhindar dari serangan musuh. Dan kalau dia panas, itu reaksi apa sih? Eksoterm atau endoterm? Exo. Benar ya, jadi eksoterm. Kenapa? Karena dia reaksinya ada seperti ini. Reaksi yang terbentuk. Nah, cairan yang disemprotkan itu ada namanya hidroquinon. Hidroquinon rumus molekulnya apa? CH4OH2 kali. Oke, bereaksi dengan hidrogen peroksida menghasilkan quinon. Nah, ingat ya, kalau yang tadi kumbang pengebom itu dia menghasilkan panas di cairannya itu, karena di perutnya punya enzim yang bisa menghasilkan atau memproduksi cairan kimia seperti itu. Bu, kalau kena panas gimana? Apa? Kalau kena panas buta. Oh, kalau kena panas Emang kalau nggak enak di sini. kalau
ditindaklanjuti oleh dokter. Nah, terus kalau kena kulit gimana? Itu tergantung dengan kulit kita masing-masing karena kan ada yang sensitif, ada yang tidak, tapi perlu hati-hati. Soalnya kan banyak dalam Mereka tuh kena berkuah. skincare berubah. Oh, Glowingnya sebentar. oke, oke, gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, selanjutnya ada wah. Apa ini? Sanata. Hotpen, benar ya. Jadi apa sih kaitannya gambar ini dengan hotpen? Oke, saya beda. Ada lagi ya kalau soal bola. Itu kan pemain bola timnas Bu. Kalau misalnya main bola itu Bu, biasanya dia butuh apa namanya kayak Salam Pak. Oke. itu biar menjadi merelaksasikan kan. Biasanya dia kadang rumah itu udah tempel-tempel. Oke, terima kasih ya pendapatnya Reza, Tanya, Saori semuanya. Benar ya. Jadi kalau pemain bola ini dia tentunya untuk para yang di belakang nih, yang para petugas pasti kayak sudah mewanti-wanti, sudah siap siaga kalau misalnya terjadi cedera atau tackling gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau salah satu pemainnya terjatuh kayak gitu, tentu pasti pertolongan pertama dari petugas medisnya itu dipakai apa ini mas batu kompres portable ini ya untuk mencegah terkilir atau cedera gitu, kram benar sekali. Jadi ini erat kaitannya nih dengan energi dengan reaksi termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sih Bu? Reaksi apa yang dihasilkan dari kompres portable ini? Kita akan bahas. Nah, di dalam cold pack ini yang biru, yang dingin itu bagian dalamnya itu berisi serbuk amonium nitrat atau NH4 NO3 dan di bagian luarnya itu berisi air. Nah, ternyata ini merupakan salah satu contoh reaksi endoterum. Kenapa? Karena amonium nitrat ini yang merupakan zat aktif dan air yang merupakan pelarut dari zat aktif ini ketika ditekan dia akan turun suhunya. Jadi dikompres itu untuk cedera itu gak bahaya. Jadi terjadilah reaksi endoterum di sana seperti itu. Nah, jadi karena dia endoterum berarti dia melepas atau menyerap? Menyerap panas. Menyerap kalau menyerap panas. Benar ya. Dan kita lihat yang hot pack ini dia berisi natrium tiosulfat yang cair serta bentuk kristal induk yang berada di pojok kemasannya. Nah, ketika ditekan ini dia akan menghasilkan proses kristalisasi dan itulah yang menyebabkan dia terjadi reaksi eksoterum karena akan terbentuk panas ketika ditekan. Seperti itu. Jadi pengaruh dari molekul-molekul dari struktur kristalnya terhadap suhu dan lingkungan, sistem dan lingkungan, maaf, seperti itu. Nah, rumus kimia dari natrium tiosulfat ada yang tahu? Na2SO3. H2S2O3. Benar, mantap sekali. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Nah,
Di sini ibu mau mengajak kalian nih. Ini ada 4 gambar. Kira-kira yang mana aja sih yang eksoterm dan yang mana endoterm? Ada yang mau coba? Itu langsung bukan kan ya? Langsung di checklist aja, misalnya yang ini gambar apa, dia termasuk eksoterm atau endoterm kah dia? Terus yang ini ada yang mau coba? Saya mau coba satu. Oke, satu. Boleh, silakan Rustani. Habis Rustani Itu. saya. Jangan kayak gitu, gimana? Apa masalah? Tapi saya ya, Bu. Boleh. Saya, Bu. Silakan. Jadi kayak itu. Checklist aja ya. Satu aja. Iya, satu Oke, aja. silakan. Ini dulu Cantika dulu. Gak paham ya. Habis Cantika baru Dika ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Rustani. Ya, Bu. Terima kasih Cantika. Saya mau beda, Bu. Aja. Oke, silakan. Kita tuh. Iya, Bu. Oke. Satu lagi ada yang Reza dalam kelas tuh. Ini saya nyoba aja karena udah 2 yang hitam jadi 1. Oke, terima kasih Reza. Nah, Kalau tahu nih keluar. nah, gambar pertama ini gambar apa ya? Keluarkan dulu. Ini Bu, tapi itu. Oke, Kasih masih. ini adalah gambar sumber nuklir. Jadi dia mengeluarkan kalau dia mengeluarkan panas. Exo. Oke, benar ya, berarti exo. Nah, gambar yang sebelahnya. Kok ini gambar apa ya? Fotosintesis. Benar sekali. Ini gambar fotosintesis. Siapa yang jawab tadi? Dika. Oke, Dika. Endoterm. Kenapa endoterm? Karena dia. Menyerap apa? Menghasilkan. Karena dia. Oke, menyerap panas. Nah, oke, jadi karena proses fotosintesis ini dia memerlukan cahaya matahari, berarti dia membutuhkan panas dari menyerap dari lingkungan. Nah, yang mobil dulu deh. Mobil. Enggak dong. Yang mobil ini dia bisa bergerak karena ada apa? Ada bensin. Ada Ada bahan bensin, bakar. ada bahan bakar, ada energi. Ya. Oke, berarti ada yang dikeluarkan. Ada. Ada yang diserap juga. Berarti dia masuk. Dia termasuk ya, karena mengeluarkan panas. Nah, lihat ini adalah reaksi sel Galvani. Benar, dalam sel kota. Dalam hal ini merupakan reaksi sebenarnya ini adalah reaksi eksoterm. But it's okay. Reza, dia merupakan reaksi eksoterm karena dia bereaksi dengan baterai. Baterai berarti dia mengeluarkan panas. Oke, kalau tadi Rustani bilang Reza gak belajar, ada yang belajar berarti malam tadi. Oke, kalau Rustani bilang enggak belajar, wes mantap ya. But it's okay. Terima kasih untuk jawaban kalian sudah berani mencoba. Berarti sampai sini kalian tahu nih apa aja sih contoh dari penerapan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak. Tidak ada? Oke,
dibagi menjadi 2 kelompok. Dihitung aja deh ya, 1, 2, 1, 2. Iya, banyak banget. Itu. Oke, mulai dari Ori, silakan menghitung. 1, 2, 1, 1. Oke, sudah ya, berarti di sebelah sini silakan duduk kelompok 1, sebelah kiri itu silakan duduk kelompok 1. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Kok gitu banyak? Oke, sudah siap untuk mengerjakan LKPD? Sudah, Bu. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Oke. Nah, di sini ada beberapa soal. Silakan kalian baca dulu, lalu berdiskusi dengan anggota kelompoknya ya. Baik, Bu. Nanti kita akan melakukan presentasi untuk dari masing-masing jawaban kelompok. Oke, Bu. Ini dia. Waktunya 5 menit. Bisa? Kalau gitu 8 menit ya. Oke. Dilihat aja perubahannya. Mungkin pertamanya 25, keduanya
Ih, kok ada tuh? Bentar ya, Bu.
Udah. Sudah Bu. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oke, silakan kelompok. Siapa ini? Semoga hapus. Wilson yang Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Mereka mempresentasikan hasil jawaban kami. Nomor 1. Perhatikan gambar-gambar berikut. Dari beberapa contoh di atas, manakah yang termasuk reaksi eksoterm dan mengapa? Jawaban kami adalah gambar 1 dan 3. Karena dilihat dari suhu awal dan suhu akhirnya. Kalau misalnya eksoterm itu suhu awalnya lebih rendah daripada suhu akhir atau T1 nya lebih rendah dibandingkan T2. Jadi jawabannya itu adalah nomor 1 dan nomor 3. T1 nya 25, T2 nya 30. Yang nomor 3 T1 nya 27, T2 nya 32 derajat Celcius. Oke, nomor 2 itu jawabannya adalah minus 222 kJ per mol. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, tepuk tangan untuk. Oke. Nah, kita bahas ya nomor 1. Nomor 1 ya. Oke. Nomor 1. Nah, jawabannya adalah gambar 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, kenapa? Di sana terlihat ya T1-nya yang gambar 1 itu berapa derajat? 25 derajat Celcius. 25. Yang T2-nya 30 derajat Celcius. 30. Berarti T2-nya lebih besar daripada T1. Yang dimana itu merupakan salah satu syarat dimana itu merupakan Reaksi eksoterm. Eksoterm. Benar, berarti dia sistemnya dingin atau panas? Panas. Sistemnya dingin. Lingkungannya Panas. Oke. Begitupun dengan gambar 3. Nah, nomor 2. Nomor 2 itu dia ada di seperti di reaksi energi ikatan rata-rata. Dia punya tangan, ada tangan O dan tangan H. Nah, di situ ada nilai masing-masing entalpinya. Nah, jadi hasil akhirnya yang ini berapa? 220. Itu data buktinya, bukan bisa lagi di manipulasi. Benar ya, berarti jawabannya. Itu salah tulis. Baru tahu jawabannya. Nah, di situ pertama kalian menentukan dari 1 molnya, 2 molnya. Ya, Bu. Berarti di jumlah untuk 2 molnya berapa? 2 mol H2O-nya ada Min 444. Ya. Berarti diturunkan lagi, cari 1 mol dari untuk hasil dari 1 molnya itu Minus dibagi lagi untuk mencari 9 gram. Ya. Jadi hasilnya adalah Minus kalau entalpinya menunjukkan negatif, berarti dia Molekul. eksoterm atau endoterm?
Oke, bisa di-scan semuanya? Bisa. Soalnya mudah-mudah. Start ya, Bu? Ya, Oke, Bu. yang pertama kasih reward. Meskipun salah. Benar semua dan mengumpul dulu. Itu ada penjelasannya juga. Jadi kalian bisa baca untuk penjelasannya. Itu ada pembahasannya juga, jadi kalian bisa baca-baca. Nadia bisa? Sorry. Oh, dia adalah penjelasan sekali. Iya, ada penjelasannya juga. Sudah ada yang siap? Sudah. Oke. Terus tadi udah siap? Selesai, Bu? Dapat sertifikat, Bu? Reza udah siap? Sudah, Bu. Oke, Reza, Bu. Nadia udah siap? Sudah, Bu. Nah, karena yang udah siap duluan itu ada sesuatu. Waduh, itu salahnya, Bu. Apa? Nanti bisa cek. Bisa cek kok itu. Pokoknya disiap duluan. Kenapa sih kiri aja? Siapa duluan tadi? Reza, atau Ibu cek. Ibu dulu. Enggak. Hah? Bu, benar semua, Bu. Iya, Bu. Iya, ada Benar. sertifikat, cek. Nah, Di bawah kali Nadia. Ini benar, Bu. oke. Udah siap semua? Sudah, Bu. Ada yang benar semua, Bu. Benar semua. iPhone. Bu, benar Oke, semua. benar semua. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Dan boleh disimpan dulu HP-nya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima kasih sudah mengerjakan. Jadi untuk kesimpulan hari ini, mari kita lihat indikator kita lagi. Nah, hubungan energi ikatan dengan perubahan entalpi pada reaksi kimia, apa sih hubungannya? Hubungan antara energi ikatan dengan perubahan entalpi. Nah, jadi di suatu reaksi itu kan terdapat energi ikatan. Nah, di energi ikatan ini merupakan salah satu contoh untuk menghitung dari entalpi pada reaksi kimia. Seperti itu. Nah, yang kedua, pemanfaatan sumber energinya. Tadi ada berapa energi yang kita bahas? Tiga. Energi apa aja? Energi atomisasi, desosiasi, sama kata. Oke, contohnya apa aja tadi? Atomisasi CH4. Desosiasi apa tadi? Ada pemutusan dari CH4 yang diuraikan menjadi CH3 dan H. Terus kalau rata-rata itu tadi
Ori, terima kasih semuanya. Ibu rasa hari ini cukup pembelajaran kita, dan untuk minggu depan pertemuan kita, silakan kalian pelajari ulang tentang termokimia dari reaksi eksoterm dan endoterm, terus ada enthalpinya dan juga untuk energi kimianya ini. Oke? Baik, Bu. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Reza, silakan Bu. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu